Bapak dari Satpam apa security ya, Pak? Apa? Oh, Satpam. Beda Satpam sama security ya, Pak? Oh, beda. Bapak dari Satpam. Yang perempuannya juga Satpam? Oh, bukan. Yang perempuannya dari mana? Mas Dedi, Ya. kayaknya aku kurang dengar. Coba diulang tadi mereka dari mana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar kayak orang demo gitu, teriak tapi nggak kedengeran. Bagus kok. Dari anak-anak sekolah. Coba yang ngomong satu aja yang pakai hijab. Semua pakai hijab. Semua pakai hijab. Perwakilan aja dari yang paling muda yang pakai batik silahkan. Dari mana, Dari Pak? mana, Pak? Dari SMK Bina Nasional Informatika. Maaf. Dari SMK. Bina Nasional Informatika. Oke, Bapak usia berapa, Pak? 32 tahun. Berarti nggak naik kelas berapa kali, Pak? Bukan muridnya, bukan murid. Oh, Bapak, saya kan nanya dia dari mana, dia bilang dari SMK. Berarti udah nggak naik kelas berapa kali, kan? oh iya juga Iya benar ya. dong, Oh, udah iya. tuh 37 tahun dari mana SMK? Bayangin coba. Iya, murid guru kali, guru. Oh, ya? guru, Pak? Kalau nggak mungkin murid-murid abadi ya. Iya. Jangan dicontoh. Soalnya nih penting nih, soalnya penting. Nah, ini kan generasi muda kita nih ya, yang Ya. ada di sini generasi muda ya, kecuali Bapak ya, Pak ya. Nah, Indonesia ini baru saja mengguncang dunia dengan berita bom kemarin ya. Jadi semua dunia tuh nengok ke kita karena ada bom gitu ya. Karena ada bom. Nggak tahu kalau nggak ada bom pada ditengok nggak gitu. Tapi ditengoknya karena hal positif, karena mereka mengatakan bahwa kepolisian kita luar biasa menanganinya, terus orang-orang Indonesia nggak takut sama bom gitu ya, pada ditontonin gitu ya, pokoknya wah, udah luar biasa ya, tapi bersifat positif walaupun jangan sampai terjadi lagi. Nah, tapi kita masih akan membahas hal tersebut tapi dengan sisi yang berbeda. Sisi yang berbedanya bagaimana? Kalau dunia memandang kita kemarin karena ada peristiwa bom tersebut, kita sekarang mau merubahnya ketika dunia memandang Indonesia dengan sisi lain, yaitu dengan sisi karya-karya anak bangsa yang sebenarnya patut dibanggakan dan juga dari orang-orang Indonesia sebenarnya. Karena percaya apa tidak, ternyata orang Indonesia itu banyak sekali yang luar biasa. Dan ya banyak, contohnya Bapak B.J. Habibie. Kenapa? Ya kan dia di Jerman aja dapat penghargaan berapa banyak gitu kan. Iya, Dapat benar. penghargaan berapa banyak. Luar biasa kan, di Indonesia cuma bikin film doang ya walaupun laku. Emang laku. Iya laku kan. Oh, iya, benar. Tapi di Jerman penghargaannya Banyak segitu lebih, jadi besarnya. lebih banyak orang luar yang memberikan penghargaan dibanding negaranya sendiri. Kepada Bapak B.J. Habibie contohnya Iya, begitu. Nah contohnya ini ada anak muda yang berprestasi, juara dunia juga. Nah sekarang saya mau mengundang, ini mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga balap mobil. Wih, balapan. Balap mobil. Nyong. Tapi nggak nabrak warung Balap STMJ mobil. kan? Pertama kali saya jemput dia waktu itu ya, Oh, saya iya, naik bener. mobil sport ya. Nah. Mobil sport saat saya jemput, kebut langsung ke restoran, muntah 4 kali. Gak bisa naik mobil mewah. Muntah 4 jangan kali. dibilangin. Oh, jangan dibilangin. Iya, bener-bener. Oke, kita lihat dulu seperti apa ya. Saksikan dulu tayangan berikut ini, silakan. Sean Gelael, pemuda 18 tahun yang menorehkan banyak prestasi dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Memulai karirnya di ajang go-karting, rally, dan formula, Sean berhasil mewujudkan mimpinya sebagai pembalap internasional. Mengidolakan sang ayah, Ricardo Gelael, Sean yang sudah mengenal dunia otomotif sejak kecil, menerapkan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraihnya. Di umur 10 tahun, Sean berhasil mendapatkan rekor muri sebagai co-driver termuda. Dan ia baru saja memenangkan ajang ASEAN Le Mans Series di Thailand. Hal ini tak membuat Sean berpuas diri. Impian menjadi juara Formula One masih menjadi acuan Sean. Nah,
Kita juga memberikan kesempatan buat Anda yang ada di rumah untuk bertanya langsung pada Sean-nya. Jadi caranya bagaimana? Anda ke Twitter kita di @hitamputih7. Anda boleh bertanya pada Sean dengan hashtag tanya HP. Nanti kita akan cari dari hashtag tersebut tanya HP. Tanya apa saja pada Sean, nanti kita bacakan dan kita akan minta Sean untuk menjawab di segmen berikutnya. Iya benar, asal jangan nanya harga cabe ya. Ya, betul. Ini kan atlet soalnya. Ya, tapi dia juga butuh cabai kan? Oh, iya juga ya. Makanya. Dan langsung aja ini adalah Sean Gelael. Sean. Silakan Sean, silakan Sean. Ganteng nggak? Mas Dedi, Ya. yang ngomong paling kenceng, yang jawab paling kenceng, laki-laki loh. Ganteng. Mungkin agak terintimidasi. Agak terintimidasi. Iya, iya. Oke, Sean Gelael. Kalau saya dengar nama Gelael itu zaman dulu itu yang saya tahu pada sebelum gua kenal lu ya, waktu gua masih kecil ya, yang gua tahu dari nama Gelael itu supermarket dulu. Iya Oh nggak sih? ada tuh di Pancoran. Ada. Masih ada nggak sekarang? Masih. Masih ada sekarang ya? Emang ya? Iya. Jadi punyanya. Iya. Oh iya. Iya. Orang kaya ya? Kagak jualan cabe, Bu. Punya supermarket. Oh keren ya. Umur berapa sih? Masih muda ya? 19. 19 19 tahun. tapi udah prestasinya luar biasa. Prestasinya luar biasa. Iya, Jadi Sean Gelael ini adalah anak dari Bapak Ricardo Gelael ya. Iya. Nah, Pak Ricardo Gelael ini adalah yang punya tadi Gelael, terus ayam goreng Nortik. cepat saji ya itu kan. Yang terkenal itu lah. Sekarang jualan album lagu itu ya. Oh iya. Iya. Saya kenal dengan Sean berapa kali, sama ayahnya juga saya kenal. Nah, dia ini mencintai dunia balap karena papa. Berarti bokap tuh dulu juga pembalap. Iya, jadi sebenarnya bukan karena ayah juga sih, tapi dulu kan dia rally, dulu kan juara rally nasional juga tahun 2006, dan dari kecil kayak diajak terus dari kecil karena dulu kan sering kerja juga, sering itu. Jadi pas kayak bonding time-nya juga pas lagi dia rally, dia sering nonton dan lain-lain. Nah, abis itu karena memang sering dibawa rally, sering di sekitarin dunia balap, ya akhirnya lama-lama tambah suka gitu lah. It's the same. Misalnya kayak kalau ayahnya pemain bola, akhirnya pemain bola Anaknya gitu. jadi But I mean, dia yang introduce me to racing, but the one that wanted to continue tuh saya sendiri. Tapi Jadi lu kayak pernah diminta nggak, maksudnya continue my legacy gitu contohnya? Atau secara nggak sengaja lu dicuci otak gitu supaya mencintai balap? Enggak. I mean, you know, ya dia juga bilang kalau if you want to stop, you stop. But you know, sering juga misalnya if it's very frustrating, kayak kadang-kadang kayak results are not there, and then like if you think you should stop, you should stop. But kita keinginan sendiri kan, is passion and it's your dream to become the best. So. Tapi lu nggak stop ya? Enggak. Nggak stop. Oke. Nah, yang namanya balapan itu pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya, ya kan? Dengan kecepatan yang begitu. Berapa sih kecepatannya paling cepat lu bawa di saat rally itu? Pas di GP itu tahun lalu paling cepet tuh di Spa 320. 320 kilometer. Bayangkan, 320 kilometer per jam. Apa? Jadi kalau kita lihat, zoom, gitu kali udah gak kelihatan banget kali ya. Oh, kamu harus nyobain di dalam situ. Wah, bibir kemana-mana kalau dalam situ. 320 km per jam tuh, Gitu-gitu. G-force-nya luar biasa kan? Waduh. 320 km per jam tuh nggak gampang loh, beneran. Nah, dengan 320 km per jam itu kan penuh dengan bahaya nih, Sean. Lu nggak takut? Enggak, I mean, no. Karena dari kecil juga dididiknya dari situ, jadi ya memang it's second nature gitu lah ya. I mean, kayak kalau Mas Dedi lempar-lempar pisau nggak takut ya? Oh iya. Saya pernah dulu ada bareng saya show di, dia ulang tahun dulu. Ya, terus habis itu? Saya show di tempatnya dia. Oh. Lempar-lempar pisau. Oh gitu. Kuat bayar Mas Dedi ya? Oh, kuat. Lempar-lempar pisau. Ada yang nancep padahal, cuma lu nggak lihat doang. Kalau Sian sendiri kan nggak takut Mas Dedi ya, tapi kan mamanya pasti khawatir, apalagi seorang ibu, seorang wanita. Aduh anak saya gitu, mama sempat khawatir gitu nggak? Ya wajar lah ya, kayak Nah, seperti itu dia. ibu, maksudnya kayak I think ibu semua pembalap semua takut gitu. Ya Tapi terus Sian yang yakinin mamanya gimana? ke Tuhan doa, kan ada Tuhan Allah jadi Oh gitu semua nggak? pasti Mama dilindungi. nggak usah takut, rasanya kayak digigit semut kok gitu aja nggak? Enggak Ini sih. orang tua. Tapi
Nggak, I mean, soalnya kan berapa juga ada big accidents dan ya pasti ya semua parents pasti Nah juga itu dia takut. makanya, tapi nyokap nggak maksudnya udah, wah ini kan resikonya gitu. I mean the risk is death, Iya. the risk is death. Kita nggak bisa deny hal tersebut ya pasti ya. Nah ini kan nyokap lu nggak pernah ngomong untuk stop. Enggak sih. Oma mungkin, tapi kalau ibu Oma, nggak pernah. oh oma. Nggak, tapi I think they understand that it's my dream and it's what I want to do. Jadi kayaknya they always support it. So, nggak pernah kayak the other Jadi nggak way. pernah ya, pokoknya dukung. Oke, tapi apa yang dilakukan Sean pasti bawa hasil. Ini ya, di sini banyak piala-piala. Di sini banyak piala. Coba kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Saya melihat piala-piala ini, menurut saya menarik. Ini apa ya? Iya, Ini kok lucu gitu? jadi ini waktu podium di Red Bull Ring. Jadi Red Bull ya? Ring di Austria, kan Austria dari tempatnya Red Bull, dan jadi Red Bull punya track sendiri, Red Bull Ring. Jadi pas kalau menang pialanya ada Red Bullnya. Ada Red Bull-nya. Oh, oke. Itu Red Bull di... Di Austria, F3, Formula 3. Oke, ini? Ini juga, ini my first F3 podium di Silverstone. Jadi ini berkesan juga. Di Silverstone. Ini? Ini yang tahun ini di Thailand, Bu. Ini tahun ini di Thailand. Juara? 1. Juara 1, oke. Juara 1. Ini piala yang dibawa. Yang nggak dibawa ada berapa banyak? Banyak sih jujur. Kira-kira ada berapa? Dunia ya, dunia nih. Iya, dari 2012 itu tahun itu banyak karena jadi waktu itu ada kategori semacam rookie sama Betul. sama overall. Jadi waktu itu saya rookie juga, jadi ada double pialanya. Jadi tahun itu kayak kalau nggak salah ada sekitar 20 piala sih. 20 piala? Because each race weekend itu ada 3 balapan. Jadi ya hampir each one sih. 20 piala sampai tahun ini? Enggak, jadi itu tahun 2012? Itu 2012. 2012 20 piala? Iya, 2013 sekitar 4, habis itu 2014 4 juga, tapi 2015 belum. Oh, berarti sekitar ada 30 piala. 30 piala loh, luar biasa. Yang ngalahin dia tukang jual piala di Pramuka. Lebih banyak pialanya kayaknya. Tapi itu berarti di dunia ya? Iya. Itu di dunia. Oke. Nah, ini menarik nih. Nanti saya akan tanya lagi tentang gimana resikonya dan sebagainya, karena saya tahu banget pasti bahaya juga gitu kan. Saya pernah cerita juga gitu. Saya pernah bawa anak saya naik mobil sport waktu itu ya. Saya bawa kebut itu 140 km per jam. Si Aska teriak-teriakan, "Pak, jangan kebut-kebutan." Saya bilang kan, "The car is designed for this." Askanya bilang, "Yes, the car, I am not designed for this." Katanya, itu dia makanya. Itu yang gue mau tanya nanti, gimana perasaannya pada saat lo ada di mobil. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.